Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi bab 16 dengan topik sekuritas dilutif dan laba per lembar saham. Nah, berikut nama anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Yudita Dwi dengan NIM 2020 310346, dan yang kedua ada Isaura Hemalia dengan NIM 2020 310393, dan yang ketiga ada Firzan Farah dengan NIM 2020 310439, dan yang keempat ada Nurul Anjalna dengan NIM 2020 310468, dan yang terakhir ada Florencia Putri dengan NIM 2020 310469. Materi selanjutnya yaitu hutang dan ekuitas. Banyak kontroversi yang terkait dengan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas yang dapat dikonversi, dan saham preferen. Berhubung dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas. Misalnya perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu convertible debt. Yang pertama ada convertible bonds. Ini merupakan obligasi yang dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lainnya. Ada dua alasan utama perusahaan mengeluarkan convertible, yaitu yang pertama ada untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Nah, yang kedua ada mendapatkan pembiayaan utang dengan harga yang lebih murah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Saura Tajuddin dengan NIM 393. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang accounting for convertible debt atau akuntansi untuk hutang konversi. Nah, hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk. IFRS mensyaratkan bahwa instrumen majemuk ini bagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah kewajiban dan yang kedua adalah equity sebagai tujuan akuntansi. Setiap perusahaan menggunakan metode with and without, dan komponen dari metode with and without adalah sebuah nilai wajar dari utang konversi pada tanggal penerbitan dikurangi dengan nilai ekuitas pada tanggal penerbitan dari nilai sekarang di arus kas. Dan hasil dari dua komponen itu adalah ekuitas pada tanggal penerbitannya. Slide selanjutnya yaitu adalah contoh soal dari Roche Group, di mana Roche Group telah menerbitkan 2000 obligasi konversi di awal tahun 2019. Dan obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan bunga 6%. 2000 obligasi ini setara dengan nilai nominal yaitu adalah 1000 euro per obligasi, yang artinya kita telah mengeluarkan obligasi sebesar 2 juta euro. Bunganya akan dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dan dengan nilai nominal 1 euro per lembarnya. Tingkat bunga pasar atas utang konversi serupa adalah 9%. Next, slide selanjutnya yaitu adalah cara pengerjaan contoh soal Roche Group, di mana di bawah ini juga sudah terdapat diagram dari bunga per tahunnya yang akan didapatkan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa bunga per tahunnya yaitu adalah 120.000 euro, di mana didapatkan dari nilai obligasi yang kita miliki atau kita terbitkan yaitu adalah 2 juta dikalikan dengan 6%. Nah, untuk step selanjutnya yaitu adalah fair value of liability component of convertible bond. Nah, yang pertama kita cari dari komponen itu adalah present value of principal, di mana 2 juta dari total
obligasi yang kita terbitkan dikalikan dengan 0,70843. Nah, 0,70843 ini didapat dari mana? Didapatkan dari 1/1 plus 9%, dipangkatkan dengan diakarkan dengan N-nya 4 tahun. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 1.416.860 perak. Nah, selanjutnya kita mencari present value of the interest payment, di mana bunga yang tadi kita dapatkan 120 dikalikan dengan 3,239 didapatkan dari 1 min kurung buka 1 plus 9% diakarkan dengan min 4/9%. Nah, dari hasil tersebut nanti kita kalikan dengan bunganya yang kita sudah hitung, yaitu adalah 120 euro. Hasil yang didapatkan yaitu adalah 388.766 perak. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari present value of principal dan juga present value of the interest payment, kita kurangi dan akan menghasilkan yaitu present value of liability component, di mana hasilnya yang kita dapatkan adalah 1.805.626 perak euro. Nah, oke. Lalu step selanjutnya yaitu adalah equity component of convertible bond, di mana kita akan mencari suatu equity component at the date of issuance. Nah, di sini yaitu adalah kita akan mengurangi dari fair value atau obligasi yang kita terbitkan senilai 2 juta dengan liability component of the date-nya, yaitu adalah 1.805.626 perak. Nah, dan hasil yang kita temukan yaitu adalah 194.374 perak euro. Nah, selanjutnya yaitu adalah untuk jurnalnya. Nah, jurnalnya yaitu adalah cash due debit sebesar 2 juta pada hutang obligasi sebesar 1.805.626 dan beserta kredit share premium conversion equity-nya yaitu sebesar 194.374 perak. Next, slide selanjutnya yaitu adalah penyelesaian obligasi konversi, di mana kita melakukan pembelian kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jika obligasi tidak dikonversi, maka Roche Group harus membuat jurnal untuk melunasi debt holder yang sudah jatuh temponya. Nah, jurnal tersebut yaitu adalah bonds payable pada kas senilai 2 juta. Nah, selanjutnya yaitu adalah konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jika obligasi sudah dikonversi pada saat jatuh tempo, maka Roche Group harus membuat jurnal kembali dengan akun share premium conversion equity sebesar 194.394 dengan bonds payable di debit senilai 2 juta pada share capital ordinary senilai 500.000 dan kredit pula ada share premium ordinary sebesar 1.694.394. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, berikutnya yaitu contoh soal dari perusahaan Mors AG. Mors AG menerbitkan 1000 saham preferen yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1 euro per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Kas yang berada di debit sebesar 200.000 didapat dari 1000 dikali 200 euro pada share capital preference sebesar 1000 euro dan share premium conversion equity sebesar 199.000. Baik, selanjutnya yaitu share warrant. Warrant
adalah sertifikat yang berhak dipegang oleh pemegang saham untuk memperoleh saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya muncul dalam 3 situasi tertentu, yaitu yang pertama, keamanan lebih menarik. Yang kedua, memiliki hak memesan. Yang ketiga, kompensasi karyawan dan eksekutif. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Dalam contoh soal ini, Siemens dapat menjual obligasi ditambah warrant seharga 10.200.000 euro. Untuk menghitung hasil penjualan ini, Siemens menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.707.852 euro. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.707.852 euro. Baik, berikut perhitungannya. Fair value of bond with warrants sebesar 10.200.000 euro dikurangi dengan less fair value of liability component at date of issues sebesar 9.707.852 euro, yaitu hasilnya equity component at date of issues sebesar 492.148 euro. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya. Saya Nurhanzala Putri dengan NIM 468 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai Basic Earning Per Share. Basic Earning Per Share merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada periode tertentu dari sudut pandang pemegang saham biasa. Namun, perhitungan Basic Earning Per Share dirasa tidak memenuhi kebutuhan investor karena pengaruh dari banyaknya jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Option, stock warrant, dan convertible securities yang dapat dikonversi menjadi common stock mengurangi pendapatan pemegang saham sebelumnya. Yang kedua ada Appendix 16A Accounting for Share Appreciation Rights, yang dimana kerugian utama dari banyak perencana opsi saham adalah bahwa seorang eksekutif harus membayar pajak penghasilan atas selisih antara harga pasar saham dan harga opsi pada tanggal pelaksanaan. Fitur rencana opsi saham ini atau yang disebut sebagai non-kualifikasi dapat menjadi kesulitan keuangan bagi seorang eksekutif yang ingin menyimpan sahamnya daripada menjualnya segera. Karena dia harus membayar tidak hanya pajak penghasilan tetapi juga harga opsi. Dalam jenis rencana lain atau rencana insentif, eksekutif tidak membayar pajak pada saat pelaksanaan tetapi mungkin perlu meminjam untuk membiayai harga pelaksanaan, yang dimana mengarah pada biaya bunga terkait. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah penciptaan hak apresiasi saham atau SAR. Dalam jenis rencana ini juga perusahaan memberi eksekutif hak untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi saham. Apresiasi saham yaitu kelebihan dari harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan juga dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, ataupun kombinasi keduanya. Baik, selanjutnya ada Diluted Earning Per Share, sekuritas konversi, dan sekuritas dilutif. Diluted Earning Per Share merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per saham perusahaan jika semua sekuritas konversi digunakan atau dijalankan. Yang dimana sekuritas konversi ini merupakan obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi, surat utang konversi, opsi saham, dan jaminan. Laba per saham dilusian biasanya akan lebih rendah daripada laba per saham dasar. Namun, beberapa kasus terdapat anti-dilusian sekuritas yang mungkin lebih tinggi. Dalam hal ini, hanya laba per saham dasar yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Salah satu masalah yang sering terjadi pada saat perhitungan earning per share dasar adalah bahwa ia gagal mengenali dampak potensial dari sekuritas dilutif perusahaan. Yang dimana sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Beberapa sekuritas bersifat antidilutif. Sekuritas antidilutif adalah sekuritas yang pada saat konversi atau pelaksanaannya meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per saham. Tujuan penyajian earning per share dasar dan dilusian adalah untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi earning per share dasar dan juga untuk memberikan situasi dilutif atau kasus terburuk dari earning per share dilutif. Jika sekuritas bersifat anti-dilutif, kemungkinan konversi atau pelaksanaan dianggap kecil. Selanjutnya ada diluted earning per share convertible securities. Diluted earning per share convertible securities ini mempunyai dua metode untuk obligasi konversi yang mengasumsikan yang pertama konversi efek yang dimana dapat dikonversi pada awal periode atau pada saat penerbitan efek jika diterbitkan selama periode. Yang kedua ada penghapusan bunga terkait yang dimana setelah dikurangi pajak. Dengan demikian, tambahan saham diasumsikan diterbitkan meningkatkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Selanjutnya ada diluted earning per share option and warrants, metode saham treasury dan contingently issuable share. Diluted earning per share option and warrants yaitu di mana suatu perusahaan memasukkan laba per saham dilusian semua opsi saham dan warrant yang beredar baik saat ini dapat dilaksanakan ataupun tidak, kecuali jika bersifat anti-dilutif. Perusahaan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi dan warrant dan ekuivalennya dalam perhitungan earning per share. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau warrant dilaksanakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika kemudian dan bahwa perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Yang terakhir ada contingently issuable shares, yaitu imbalan tunai atas pemenuhan kondisi tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Misalnya, dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi dapat setuju untuk memberikan saham tambahan, yang dimana aturan dasarnya adalah jumlah saham kontingensi yang akan dimasukkan dalam laba per saham dilusian didasarkan pada jumlah saham yang akan ditempatkan seolah-olah pada akhir periode yang merupakan akhir periode dari kontingensi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebagai contoh, Myfield memiliki laba bersih sebesar 210.000 untuk tahun tersebut dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yaitu sebesar 100.000 lembar saham dengan penghasilan dasar per saham yaitu sebesar 2,1 dengan total 210.000 didapatkan dari lembar saham dikalikan 2,1. Selanjutnya perusahaan memiliki dua obligasi yang beredar, yang pertama dan yang selanjutnya sebesar 7% dengan kewajiban obligasi sebesar 80.000 dengan tarif pajak sebesar 40%. Baik, untuk selanjutnya untuk net income for the year sama dengan 210.000 ini dapatkan dari 100.000 lembar saham tadi, kemudian kita kalikan 2,1 dan untuk selanjutnya 6%-nya ini kita kalikan dengan 62.000 lalu kita kalikan dengan 37.200. Untuk selanjutnya untuk 7% debiturnya sebesar 80.000 lalu kita kalikan 9/12. Kenapa 9/12? Karena ini untuk 7%-nya kita start dari bulan April. Kita kalikan dengan 1 min 40 sama dengan 36.000. Lalu kita total semuanya yaitu sebesar 210.000, kita tambahkan 37.200, lalu kita tambahkan 36.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.